Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sepi juga ya, udah mulai gak ada pertandingan, tapi berita-berita transfer semakin seru untuk diamati dan dibahas. Sekarang para pemain mungkin udah banyak yang pulang dan bergabung ke tim nasional dulu nih, karena akan ada pertandingan internasional ya. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia yang dimana Indonesia juga akan menghadapi Republik Tiongkok dan setelah itu akan melawan jagoan Asia, timnas Jepang. Kita doakan dan kita harapkan mendapat poin penuh dan hasil yang bagus sehingga langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Sudah disahkan secara resmi dan diumumkan secara resmi oleh Manchester United mengenai Matheus Cunha. Jadi sudah resmi, dia udah dapat visa kerja ya mungkin kan karena pindah kota ibaratnya gitu dari Wolverhampton ke Manchester. Jadi harus ngurus visa kerja lagi dan udah medical check up dan sudah dinyatakan lolos dan dinyatakan sudah resmi sebagai pemain Manchester United menggunakan nomor punggung 10. Di satu sisi Marcus Rashford kembali flexing, bikin video latihan, never give up, don't stop, lari lagi ini sprint. Tiap tahun juga begitu, hasilnya mainnya lemes, nggak niat. Nggak tahu deh, sekarang dia ke Barcelona mungkin dia akan minta potong gaji sangat-sangat besar ya Barcelona baru panjang Lamine Yamal duitnya, apalagi Barcelona lagi ini kan ya berusaha mengurangi cost juga, pengeluaran juga. Matheus Cunha ditransfer dengan harga 62,5 juta pon dan akan mendapatkan gaji 200.000 pon per pekan. Nah inilah ya, kok kemarin tuh dari namanya haters ya, namanya orang kalau udah anti ya, semua digede-gedein masalahnya. Ada yang bilang gini, kemahalan banget ya, hilang ngapain sih 62,5? Cuy, itu minimal release clause. Ya gimana coba caranya lu udah release clause di tag ke pemain terus lo tawar gitu. Ada skema pembayarannya, akhirnya diatur. Tadinya Manchester United mau 5 kali, akhirnya cuman 3 kali. Ya kalau sama aja kayak lo belanja di supermarket gitu kan, harga pasti, masa lo tawar lagi sih, Mbak bisa nggak ini cabai yang sekilonya jangan 15.000, 12.000 deh. Ya kan nggak bisa, yang ada lo ditarik satpam keluar. Kadang-kadang ya namanya juga udah minimum release clause. Ya lu nggak bisa tawar, harganya segitu 62,5. Lu ngomong kemahalan dari sisi mana? Dia selama ini gendong Wolverhampton. Dia pemain penting Wolverhampton. Kalau lu bicara proven pemainnya di IPL, dia udah terlihat nih. Dia bisa nyetak 15 gol ya, total 20 gol. 20 gol dan assist lah. Kalau dilihat dari internal kita, dari sisinya Manchester United, khususnya Ruben Amorim, dia udah terbiasa main 3-4-3. Di Wolverhampton 3-4-3, bahkan dari zamannya Julian Lopetegui itu udah 3-4-3 sampai sekarang. Victor Pereira itu udah 3-4-3. Masuk dia di situ. Bisa dia fit dalam sistem itu. Bahkan dia punya another position, kalau di Brazil dia jadi number 9, false 9. Iya, tapi secara data nggak beda-beda jauh sama Marcus Rashford. Inilah orang kalau hanya berdasarkan data kelihatan kayak sok pinter gitu kalau kelihatan berdasarkan data. Lo lihat pada saat permainannya, oke? Wah iya, tapi permainannya kan Wolverhampton banyak kan karena menghadapi tim-tim yang bermain terbuka, sedangkan Wolverhampton kan mainnya lebih rapat, lebih tertutup. Yes, benar. Tapi kan itu menjadi satu alternatif berbeda.
dibandingin kita mempertahankan Marcus Rashford. Sekarang lo lihat aja, lo harus pikirin juga, nggak hanya berdasarkan data, ada faktor lain, faktor X, faktor apa, faktor psikologis. Marcus Rashford itu udah nggak nyaman main di Manchester United, ngapain kalau lo nggak ganti? Gitu dong mikirnya. Matheus Cunha, dia niat nih, walaupun Manchester United nggak main di kompetisi Eropa, dia tetap mau main di sini, karena dia pengen membentuk karirnya di situ sampai 2030. Lu harus lihat faktor psikologis yang lain dong, faktor, makanya nonton. Jangan hanya berdasarkan data. Kalau lu lihat pemain ini, ya lu lihat kan sendiri body language-nya Marcus Rashford selama ini kan selalu gue bahas dalam reaksi pandangan mata segala macam. Body language-nya udah nggak nyaman, ngapain dipertahankan? Ya gajinya 200.000 per pekan. Nih manajemen makin lama GBLK, BEGO. Cepet banget ya. Lu nggak tahu ya. Lu mungkin terobsesi atau terinspirasi dari channel yang suka ngomong-ngomong begitu ya. Ya jangan lu biasain deh. Lu bawa-bawa begitu. Karena ujung-ujungnya lu juga nggak akan dapet respect dari orang gitu. Ya stigma lu akan dilihat sebagai orang yang cuman bisa mengelabelin orang dengan kata-kata kasar gitu. Ya, kalau gue sih nggak mau tuh berbisnis sama orang kayak begitu tuh. Iyalah, tadi dikit-dikit tuh jangankan di belakang lo ya, di depan lo kadang-kadang mungkin dia bisa ngomong lo BEGO, ya. Tips tuh buat lo tuh. Jangan lo berbisnis sama orang yang kayak begitu, yang mulutnya terlalu, ya tapi kan dia cuman di depan doang, di sosial media doang, di aslinya nggak gitu ya. Kenapa lo nggak nunjukin asli lo sendiri di sosial media? Di media lo gitu, di channel lo gitu. Berarti lo orang yang penuh dengan kepura-puraan dong. Nah, itu lebih bahaya lah gitu. Kalau berbisnis dengan orang kayak gitu tuh. Sorry ada suara-suara. Gaji 200.000 dari 125.000 itu kan naiknya 40%. Gue gak tahu ya, apa lu gak pernah kerja di hidup profesional ya? Gaji itu kalau di profesional, dunia profesional ya, gak usah di sepak bola lah. Lo minimal gaji tuh naik 20%. Ya. 20% lo bilang interview sama HRD, lo pasti di ACC deh, langsung. Tapi kalau lo minta gaji 40%, biasanya mereka minta persetujuan ya mungkin sampai manajer atasnya, direksi lah bisa jadi. Ini orang spesial gak? Ini orang memang worth it gak? Kita pekerjakan gitu. Ya kalau naik 40% mah itu mah harga yang wajar. Apalagi Manchester United butuh. Dalam arti kondisi kita nggak main di kompetisi Eropa, yang walaupun gue nggak percaya dengan alasan itu, yang bagaimana menarik perhatian para pemain ya dengan gaji. Jadi 40% tuh nggak, kan gue udah bilang, bukan ngambil dari duit dompet lo juga, nggak gesek kartu kredit lo. Ya, ini tanggung jawabnya manajemen. 200.000 pun itu sebenarnya wajar kok. Ya kalau kita jual Sancho gaji 340.000, kita jual Rashford gaji 300.000, kan ada nilai gap. Ada 640.000 nih. Ruang gap gaji yang bisa disubsidi ke gajinya si Matheus Cunha. Jadi tolong deh, berpikirlah logis dan sistematis ya. Jangan terlalu gampang menjudge tanpa lu pikir dulu faktor-faktor yang lain gitu. Semoga dengan kedatangan Cunha ini akan ada kedatangan pemain-pemain lain yang dikabarkan katanya budgetnya Manchester United setelah ini cuman ada 125 juta plus penjualan pemain. Kemarin gue udah bahas ya. Kalau ngomong penjualan pemain termasuk penjualan Bruno Fernandes yang saat ini lagi bergabung ke timnas Portugal kayaknya dia. Ya, lu bisa dapat 600 jutaan secara hitung-hitungan kasar nih, hitung-hitungan kasar aja. Hitung-hitungan dagang sederhana lah, nggak usah pakai ribet-ribetan segala macam. Nah, yang paling santer ya itu ya Bryan Mbeumo. Dikabarkan Mbeumo ini lagi didekati oleh agen Onana ya, karena sama mereka Kamerun kan semua lagi pada gabung timnas semua ini. Bagaimana coba Onana bisa mau membujuk Mbeumo. Mbeumo sendiri sih katanya diincar juga oleh Arsenal sama Newcastle, tapi personal terms-nya, personal pribadi ya, pribadinya
Mbeumo ini maunya pengen ke Manchester United. Nah, lihat. Magnetnya masih ada, gak usah khawatir. Jadi, apakah ini bisa terjadi? Ya kita tunggu aja. Harga sih sekitar 50 juta pun. Gini ya, Manchester United itu, gue bukan yang ngomong-ngomong sejarah nih. Kalau lu inget zaman dulu, zaman Sir Alex Ferguson, Manchester United itu nyali dalam soal transfer. Pemain yang gue mau pasti gue beli, pasti gue dapet. Siapapun pemain itu, dimanapun pemain itu main, mau di rival pun. Ini mungkin kalau zaman sekarang kayak Alex Ferguson masih ada nih, mungkin Erling Haaland dibeli kali, ditawar kali. Ih nyali gitu loh. Kalau lo pernah gue cerita, Andy Cole, ya, itu tahun 93 kan dia pemain Newcastle United kan. Newcastle United itu satu pesaing beratnya Manchester United tuh. Kevin Keegan pelatihnya. Terus di musim 94-95, Andy Cole lagi mimpin tuh perolehan top scorer. Dibeli men di bursa musim dingin Januari sama Alex Ferguson, mau apa? Contoh lagi, Rio Ferdinand main di Leeds United, dibeli tuh, padahal tuh ibaratnya kan musuh kita dalam Battle of Roses kan. Yang paling dekat lah Robin van Persie lah. Di musim itu 2011-2012 top scorer Liga Inggris, main di Arsenal, rival abadi gitu ibaratnya selama 10 tahun. Dibeli tuh. Jadi ini juga termasuk bagaimana manajemen dalam urusan transfer pemain. Makanya gue tuh bilang, ada yang bilang waktu pengen beli Harry Kane, ya manajemennya males bang berurusan dengan Daniel Levy. Berarti manajemennya salah. Nggak ada, Manchester United tuh nyali kalau untuk urusan transfer. Siapa yang mau gue beli. Mau itu ownernya katanya pelit lah, ya kayak Real Madrid lah. Ya kan bersama, Real Madrid kan juga nyali dalam, gue mau pemain itu gue beli. Ya terserah lah ya caranya, mau apa, mau gratis kek, mau beli mahal kayak dulu lah. Figo dari Barcelona gue beli. Zidane dari Juventus gue beli. Ronaldo juara dunia gue beli. Cristiano Ronaldo dari MU gue beli. Salah sekarang kemarin kan Mbappe, ya gue ambil. TAA ya gue ambil, nyali apapun caranya. Ya, jadi masalah transfer itu menurut gue manajemen juga udah harusnya lebih pintar ya, apalagi dengan orang-orang baru kayak Christopher Vivell, Jason Wilcox, Omar Berada. Kita akan tunggu lagi siapa lagi pemain-pemain yang akan datang ya. Yang pasti penjualan pemain itu juga harus sudah dilakukan secepatnya. Kayak Rashford, Sancho yang kabarnya lagi ada pembicaraan masalah gaji, sebenarnya gajinya akan turun, dan kalau Sancho nggak setuju berarti dia balik ke Manchester United dan Chelsea bayar 5 juta, tapi kalau Sancho setuju 25 juta kita terima. Belum lagi Rashford 40 juta. Anthony dikabarkan udah ngomong pisah sih sama Real Betis, udah bye-bye. Tapi Betis maunya loan. Jangan mau cash tunai, kita lagi butuh cash tunai. Minimal dari Sancho, Rashford, Anthony, Garnacho dulu leh. Itu kan sebenarnya 120 juta udah dapat cash. Belum lagi kalau Bruno Fernandes. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.